tadi si Anton ketawa setelah dikatakan amin ya. Kalau dia ketawa matanya hilang semua. Ya, kalau dibilang kita bahagia, apakah kita bahagia Bapak Ibu? Yes. Loh, kok yang jawab hanya satu? Apakah Bapak Ibu nggak bahagia? Amin. Ya. Nah, kalau kita melihat apa makna bahagia dalam kehidupan kita masing-masing, tentu punya pandangan yang berbeda. Coba, Cioili, apa kata bahagia menurut Cioili? Yaitu ada hati yang sukacita. Amin. Hati yang sukacita. Tapi kita melihat, ya, menurut Romo Magnis Suseno yang sudah warga negara Indonesia, dia bilang apa? Orang tidak menjadi happy kalau dia berusaha menjadi happy, ya. Maka ketika orang mau menjadi happy, dia tidak akan pernah menjadi happy. Kayak dibuat-buat seolah-olah happy, diusahakan dengan banyak uang, dengan jalan-jalan dan segala sesuatu. Apakah itu membuat dia happy, Bapak Ibu? Belum tentu. Jadi dilanjutkan, kita bisa melihat di sini, Magnis Suseno mengatakan kita akan menjadi happy kalau terlibat dengan suatu usaha yang bermakna, ya, yaitu apa? Kita bantu pada orang yang lain, ya. Bikin happy orang lain akan membuat kita happy juga. Kalau kita melibatkan diri, kalau kita ada actionnya, ya, dalam kehidupan, nah itu baru namanya happy. Bapak Ibu yang terkasih, kita melihat siapa perempuan Sunem tadi di dalam 2 Raja-Raja pasal 4 ya, yang tadi kita sudah baca. Memang tidak banyak disebut, ya, tidak banyak ayat-ayat menunjukkan perempuan Sunem. Sebenarnya kalau kita lihat di sini bahwa Sunem itu bukan nama perempuan ini, ya kan? Ibu, Bapak Ibu jangan namanya siapa? Perempuan Sunem. Oh, Sunem itu tempat, ya, bukan namanya Sunem. Apa itu si Sunem? Ya. Kita bisa melihat di sini daerah yang diberikan kepada suku Isakar di Silo. Itu Yosua. Dari bagian-bagian yang menjadi bagian dari 12 suku Israel, ada yang namanya suku Isakar, ya, bahkan dekat gunung Gilboa. Nah, kita bisa melihat apa yang di peta bahwa letak Sunem itu dekat Galilea dan dekat Samaria. Nah, kita bisa melihat dekat di Yisrael, ya, letaknya seperti ini, Bapak Ibu. Itu. Tetapi dari sini kita melihat apa, Bapak Ibu? Ya, bahwa menunjukkan bahwa perempuan Sunem ini adalah seorang yang beriman, seorang yang menunjukkan ketaatan, nilai-nilai rohani yang sudah ada dalam kehidupannya. Ya, orang tuanya, nenek moyangnya selalu menekankan nilai-nilai rohani. Taurat Tuhan sudah merupakan makanan daripada kehidupan orang-orang Israel. Tentu itu yang ditunjukkan lewat sikap dan perbuatan dia, ya. Karena itu kita bisa melihat apa makna kemurahan hati itu. Kemurahan hati adalah memberi yang terbaik. Berarti kita tidak memberi asal-asalan, ya. Dari kata Elemon, bahasa Yunani, yang artinya belas kasihan, menunjukkan prihatin, peduli kepada orang lain. Nah, jadi ketika kita disebut murah hati, maka kita tidak memberi secara asal-asalan, memberi yang sisa-sisa. Oh, kasih baju, kenapa? Udah nggak pakai lagi, udah sempit.
udah bulu, sorry, bulu. Kan kenyataannya begitu Bapak. Saya jadi tim diakon yang lama itu sampai habis buka baju itu ya sesak gitu, bau semua. Udah 7 turunan yang sudah tidak terpakai sama sekali di gudang udah berapa tahun baru dikasih ke gereja. Itu apakah namanya orang yang bermurah hati? Tentu tidak, asal-asalan gitu, sisa-sisaan. Itu kan begitu Bapak Ibu ya. Kita bisa melihat hati murah hati apa. Jadi ketika kita memberi dengan murah hati, artinya kita memberi yang terbaik. Memang kita terkadang agak susah untuk menerima tamu. Seringkali suka dinakali, diterima tamu baik-baik, tapi ada motivasi lain. Tapi intinya kita adalah orang yang siap memberi tumpangan, memberi makanan, memberi segala sesuatu yang terbaik ya. Nah, jadi kita bisa melihat arti kemurahan di sini dengan jelas. Perempuan Sunam ini ya, dia melakukan apa Bapak Ibu? Dia buatin kamar di atas khusus. Kalau anak kos gitu Bapak Ibu di bawah, dia dibuatin di kos di atas ya. Kemudian dia menaruh apa? Menaruh fasilitas, ada meja, kursi, kandil dan segalanya di dalam kamar tersebut. Bahkan secara otomatis dia mempersilahkan untuk tinggal di situ ketika Elisa datang berkunjung ke Sunam tersebut. Bapak Ibu, sungguh luar biasa. Dari sini kita bisa melihat bagaimana perempuan Sunam itu dalam kemurahan hatinya menggerakkan tindakan-tindakan aktif dengan tujuan memberi yang terbaik. Bukan dia nunggu, nanti kalau Nabi Elisa dengan jelas di sini dikatakan bahwa sesungguhnya bahwa orang yang selalu datang kepada kita adalah abdi Allah yang kudus. Elisa adalah abdi Allah yang benar-benar, bukannya apa-apa ya. Ada nabi-nabi, tapi nabi-nabi palsu begitu. Tapi ini adalah nabi yang diutus oleh Tuhan. Tuhan melakukan hal ini, dia bertindak tepat pada segala hal, melakukan yang terbaik ya. Berarti 13 ayat 2 mengatakan, jangan kamu lupa memberi tumpangan kepada orang, sebab dengan berbuat demikian beberapa orang dengan tidak diketahui telah menjangkau malaikat. Nah, di sini kita bisa melihat bagaimana dia mempersiapkan dan dengan sangat menyambut tamunya dengan baik. Itu menunjukkan hospitality ya. Dia menyambut dengan nyaman, melakukan segala sesuatu, mempersiapkan dengan baik. Itu yang perempuan Sunam itu lakukan. Kadang kalau kita kedatangan tamu, maunya gimana? Repotin aja. Udah, kalau bisa jangan di rumah kita, ya nggak? Kalau bisa di standar atau di hotel gitu. Kalau kita terbuka di sini, siapa yang mau minum silakan, boleh ya. Jadi apa yang kita sudah lakukan, apa yang sudah kita perbuat dalam nilai-nilai hospitality kita, ya. Kadang kita merasa agak perlu orang dari jauh. Nabi Elisa di sana zamannya tidak ada namanya hotel, ya. Itulah yang terjadi. Elisa mendapat belas kasihan dari kemurahan hati perempuan Sunam ini ya. Dia mendapat makanan, dia dapat perlakuan dari orang-orang yang bermurah hati kepada Nabi Allah. Bagaimana kita mau menyambut siapapun juga
yang boleh memerlukan, ya, memerlukan tumpangan, jangan sampai kita lewatkan. Nah, untuk hidup dalam kemurahan hati itu kadang kita mikir, wah semuanya beres. No. Tidak. Ada tantangan, ada kesulitan yang kita bisa lihat di sini. Tapi bagaimana kita harus melewati semuanya? Melewati bukan berarti tanpa tantangan yang dihadapi. Bukan semua adalah apa, Bapak Ibu. Dari hal ini kita bisa melihat Elisa menubuatkan bahwa dia yang tidak punya anak, suaminya tua, ya kan? Agak sulit juga. Hal yang mustahil sebenarnya dia punya anak. Tetapi Elisa memberikan nubuatan bahwa tahun depan kamu akan menggendong seorang anak laki-laki, di ayat 16. Tapi itu yang terjadi. Kita bisa melihat dia tidak punya anak, Tuhan kasihkan. Tapi apakah kenyamanan, apakah kebahagiaan yang dia miliki itu semuanya bisa dia nikmati terus menerus? Tidak, ya. Segala kehidupan kita, di dalam kehidupan kita tahu ada banyak ujian juga yang sedang terjadi. Oleh karena itu kita bisa melihat di sini, ketika dia sudah nyaman, sudah enak, kita bisa melihat seperti sulap sihir. Tiba anaknya meninggal, sakit kepalanya, dan ayat 20, matilah ia. Memang menghadapi tantangan seperti itu, Bapak Ibu, tidak mudah. Tetapi dia tidak pernah surut untuk hidup di dalam kemurahan hati. Oleh karena itu kita bisa melihat di sini, jangan izinkan rintangan atau halangan itu menghambat kemurahan hati. Itu terjadi dari kehidupan perempuan Sunam ini, Bapak. Tidak ada alasan untuk dia berhenti melayani hamba, melayani Elisa. Dan kita bisa melihat, ketika dia dengan sungguh-sungguh, dengan tulus ikhlas, dengan iman yang tetap, percaya kepada Tuhan, di tengah-tengah anaknya meninggal, dia ada usaha untuk menjumpai Nabi Elisa. Dan kita bisa melihat jerih lelahnya Tuhan yang menyatakan upah dari kemurahan hati. Dengan jelas ayat Matius 10 ayat 40. Barang siapa menyambut kamu, ia menyambut aku. Dan barang siapa menyambut aku, ia menyambut dia yang mengutus aku. Kita boleh melihat, Bapak Ibu, bahwa seringkali mungkin kita tanpa sengaja menyambut malaikat, menyambut Nabi Allah, menyambut siapa? Kita bisa melihat di sini di ayat 41. Barang siapa menyambut seorang nabi sebagai nabi, ia akan menerima upah nabi. Dan barang siapa menyambut seorang benar sebagai orang benar, ia akan menerima upah orang benar. Jadilah kemurahan hati perempuan Sunam ini diperhitungkan. Ketika dia merasa kesulitan itu yang membuat dia down, tetapi dia tidak bimbang. Dia boleh melihat, dia boleh memanggil dan memohon kepada Elisa agar dia berbuat sesuatu. Dan Elisa datang kepada anak itu, didapati sudah tidak bernyawa. Dan dia di dalam ayat 34 meneriak di atas anak itu, mengembuskan mulai dari mulut, tangan, badannya, dia mengembuskan nafas. Dan mujizat Allah terjadi karena iman seorang ibu yang berkemurahan hati. Tuhan melihat, Tuhan memperhitungkan apa
yang telah dia lakukan. Maka anaknya di dalam ayat 35, panaslah badannya dan bersin-bersin sebanyak 7 kali, maka hiduplah anak dari perempuan sumbi. Bapak Ibu yang terkasih, apa yang telah kita lihat di sini, bahwa jerilah yang telah dia kerjakan tidaklah sia-sia, tetapi itu adalah upah daripada orang yang memiliki iman yang teguh dalam kemurahan hatinya, menyambut amal, menyambut abdi Allah, menyambut siapapun untuk memberi yang terbaik lewat tindakan yang dia bisa lakukan. Biarlah kita boleh terus melihat, ketika kita memberi air sejuk secangkir saja dengan jelas, secangkir, setetes lebih ekstrim lagi, ya di sini, karena ia murid, aku berkata kepada, sungguhnya ia tidak akan kehilangan upahnya daripada hanya minum, hanya snack, nggak beri makan, nggak beri tempat tidur mungkin, tapi ini yang dinyatakan oleh kamu tidak akan kehilangan upah daripada kesulitan yang terjadi, tidak menghambat niat dan perbuatan baik daripada perempuan sumbi ini. Kita boleh melihat terus nyata di sepanjang kehidupan kita dalam moto, spirit dan motivasi dalam berbuat baik bukan ditentukan apa yang kita miliki dan siapa yang akan kita tolong, namun hidup dalam kemurahan itu adalah bagian dari hidup yang berbahagia. Supaya kita happy tadi, berbahagia, maka bermurah hati. Itu ajakan untuk terus hidup dalam kemurahan hati. Kiranya Tuhan akan terus memimpin kita. Jangan hitung-hitung, ya. Jangan kita bersisa-sisa baru tolong orang. Sudah tidak bisa apa-apa, kita baru berjanji kepada Tuhan. Oh Tuhan, saya janji begini, kalau saya diberkati, saya akan menolong, saya akan begini. Hanya PHP. Ada banyak PHP kita, janji-janji kita yang akan. Tapi hari ini kita mau belajar bahwa kita jangan PHP-kan Tuhan. Mungkin manusia sering di PHP-in sama kita, tapi hari ini kita termotivasi untuk belajar dari perempuan Sukar yang mengalami hambatan, mengalami tantangan, tidak menyurutkan niat hati untuk tetap memberi kepada Tuhan, memberi dan melayani kepada abdi Allah ini. Kita melayani Tuhan apa? Ada banyak tantangan mungkin yang membuat kita kecewa, yang membuat kita down, ya, membuat kita tidak mencapai sebuah hasil. Tapi hari ini kita diingatkan. Lagu ini sangat bagus ya tadi ya. Ketika kita mencari wajah Tuhan, bahkan sini dengan jelas bukan berkat, bukan kebaikan yang membuat kita mengikutinya. Karena apa? Karena kemurahan Allah belaka yang membuat kita tetap menyembah pada Allah yang hidup. Perempuan Shunem melakukan semua ini karena dia hidup dalam kemurahan Allah. Masalahnya, apakah kita sudah hidup dalam kemurahan Allah sehingga akhirnya kita termotivasi untuk hidup dalam kemurahan hati kita?
Sudahkah kita mengalami perempuan Salome sudah melimpah, dia orang kaya, tapi tidak menjadi jaminan orang kaya mau bermurah. Inilah tantangan buat kita Bapak Ibu untuk terus memberi yang terbaik, hidup dalam kemudahan, termotivasi untuk memberi yang terbaik pada Allah, pada gereja kita, kepada orang-orang yang kita layani, dalam kita diberi kesempatan untuk menyambut tamu, menyambut siapa saja. Mari kita mendatang di hadapan Tuhan. Kiranya Tuhan akan terus memberkati kita semua. Mari kita berdoa ketika mengucap syukur untuk segala kasih dan kemurahan yang telah kami alami. Allah telah menyatakan belas kasihan dan kemurahan ketika Engkau menebus dosa-dosa kami. Tidak ada alasan bagi kami untuk tidak merasakan kasih Tuhan. Sebenarnya kami adalah orang-orang yang telah ditebus. Kasih-Nya ajaib yang membuat kami untuk melihat dan untuk kami membagikan kasih itu, menyatakan refleksi hidup kami yang mengasihi Allah, sehingga kami bisa hidup dalam kemurahan hati seperti perempuan Salome. Bapa, ampuni kami, mungkin selama ini kami sering tidak melakukan ini. Ada banyak pikiran-pikiran kami terfokus pada diri kami, segala kesulitan-kesulitan kami, sehingga kami tidak ambil bagian dalam membantu orang lain. Tetapi pimpin kami terus untuk hidup dalam kemurahan hati kami, karena Allah sudah memberi hidupmu selimpah-limpahnya, kelimpahan, kemurahan yang Allah sudah nyatakan. Pimpin kami Tuhan terus, sehingga kami boleh terus belajar untuk mengerti apa yang Tuhan mau. Kami mau melakukan itu dalam kehidupan kami. Ketika kami membagikan hidup dalam kemurahan hati, kami akan merasa hidup dalam kebahagiaan ketika kami juga menuruti firman-Mu. Terima kasih Tuhan, firman sudah berlalu, Kau tanamkan di dalam hati kami, dan kami rindu Tuhan akan terus memakai hidup kami dalam limpah dan kuasa-Mu yang ajaib. Terpujilah Bapa yang mengasihi kami. Dengan doa kami hanya di dalam nama-Mu Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin.